Salam dan mujuah-juah untuk kita semua dimanapun kita berada. Kali ini kami akan menyampaikan lagi satu turi-turi ataupun cerita rakyat dari daerah Karo yang berjudul Beru Rengga Kuning. Bagaimana ceritanya? Konon katanya di sebuah desa hiduplah seorang raja dengan permaisurinya, dan ia memiliki 2 orang anak. Anaknya sulung laki-laki bernama Naktaki, dan anaknya yang kedua adalah perempuan masih kecil bernama Beru Rengga Kuning. Ia hidup bahagia dengan keluarganya, demikian juga dengan rakyatnya, karena ia tidak membeda-bedakan rakyatnya, baik yang kaya maupun yang miskin, baik yang pintar maupun bodoh. Dia memperlakukannya semuanya sama. Tapi sayang, sang raja tidak memiliki usia yang panjang, dan ia meninggal di dalam usia yang sangat muda. Dan untuk kebutuhan keluarganya semua diambil alih oleh istrinya. Sepeninggal ayahnya, Naktaki membuat ulah yang tidak baik terhadap ibunya. Dia berjudi dari hari ke hari sehingga uangnya habis, dan tidak sampai di situ saja. Bahkan harta peninggalan ayahnya pun habis tergadai karena perbuatannya berjudi tersebut. Ibu Naktaki tidak tahan melihat perbuatan anaknya itu. Dia melaporkan kepada sanak familinya ataupun sangkep ngeluhnya, Kalimbubu anak Beru Rikut Pensininanya, agar mereka bisa menasihati Naktaki. Namun Naktaki tidak bisa dinasihati. Dan akhirnya karena perbuatan Naktaki itu dilarang, maka Naktaki pun akhirnya diusir dari kampungnya itu. Naktaki pergi tanpa ada tujuan yang pasti, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Naktaki berjalan dari satu kampung menuju kampung lain. Pada akhirnya tibalah ia di sebuah kampung yang bernama Tanah Singkel di Aceh, dan di kampung itu dia melihat seorang raja yang bernama Raja Singkel sedang bermain judi dengan sangat meriah. Melihat perjudian itu, maka muncul kembalilah sifat Naktaki yang gemar main judi, dan ia pun ingin berjudi melawan Raja Singkel, karena dengan mengimbangi raja maka ia akan mendapatkan uang yang banyak. Naktaki bermain judi dengan Raja Singkel. Pertama, Naktaki memang dapat mengalahkan raja, dan setiap dadu yang ia mainkan selalu menang dan uangnya sudah banyak. Tapi karena berjudi terus-menerus, akhirnya raja mengetahui kelemahan Naktaki, maka Naktaki pun bisa dikalahkan. Bahkan uang Naktaki yang telah banyak tadi itu pun habis semuanya kembali kepada raja. Mau tidak mau, maka dia memiliki hutang kepada raja, dan untuk meneruskan perjudian itu ia berjanji akan membayarnya dengan segera. Raja mengakhiri perjudian dan seluruh hutang Naktaki harus dibayar, kalau tidak dia akan dipasung di desa Singkel. Mendengar perintah Raja Singkel itu, akhirnya Naktaki menyerahkan dirinya kepada Raja Singkel, serta mengatakan segala tindakan yang akan diberikan kepadanya akan diterimanya, karena dia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk membayar hutangnya kepada raja. Sehingga akhirnya raja membuat keputusan menghukum Naktaki, yaitu dipasung di sebuah kayu yang besar. Demikianlah nasib yang dialami Naktaki. Setiap hari dari pagi hingga malam, kadang ia tidak makan. Masyarakat kadang-kadang memberinya makan karena merasa kasihan dengan melihat Naktaki dengan suaranya yang lirih, dan kadang-kadang dia bernyanyi begitu ya. Setiap malam mengadukan nasibnya yang malang. Demikianlah nasibnya hingga saat itu. Dan sementara itu di kampung, adiknya si Beru Rengga Kuning sudah dewasa dan hidup dengan ibunya yang sehari-harinya bekerja di ladang. Dia bekerja dengan berkelompok ataupun disebut aron, dan di kelompoknya dia disenangi dan oleh teman-temannya karena dia sangat baik, yang mewarisi sifat ayahnya, ringan tangan begitu, gemar membantu. Dan Beru Rengga Kuning selalu memberikan jalan keluar apabila ada teman-teman yang berkeluh kesah. Dia selalu menolong orang yang kesusahan tanpa mengharapkan imbalan, sehingga masyarakat desa tersebut sangat menyayanginya. Pada suatu hari, sewaktu Beru Rengga Kuning bekerja di ladangnya, datang seekor burung yang hinggap di pohon dekat dengan Beru Rengga Kuning. Burung itu bernyanyi dan bersuara kepada Beru Rengga Kuning, mengatakan untuk apa wajah cantik dan disukai seluruh orang, tetapi abangnya sendiri menderita di kampung orang lain. Mendengar suara burung itu, Beru Rengga Kuning berhayal serta berpikir, apakah benar perkataan burung itu? Mengapa ibu tidak pernah cerita tentang abangnya? Akhirnya ia bergegas pulang untuk membuktikan hal tersebut dan menanyakan kepada ibunya tentang kebenaran suara burung itu. Mendengar suara burung itu,
Maka sesampai di rumah, burung rengga kuning langsung bertanya kepada ibunya, "Ibu, benarkah aku mempunyai saudara?" katanya. Mungkin dia tidak ingat lagi ya, karena waktu dia kecil abangnya pergi meninggalkan dia. Ibunya pun menjawab, "Hanya engkaulah anakku satu-satunya, nak," katanya. Mendengar jawaban ibunya itu, maka burung rengga kuning pun percaya bahwa suara burung itu tidak benar. Mungkin burung itu salah alamat, begitulah yang ada dalam pikiran burung rengga kuning itu. Keesokan harinya, ia pergi lagi ke ladang dan bekerja sampai sore. Di tengah asiknya ia bekerja, tiba-tiba ia dikejutkan lagi kembali oleh suara burung itu untuk kedua kalinya. Burung itu muncul mengatakan, "Burung rengga kuning, kamu hidup bahagia dan selalu menolong orang. Mengapa engkau tidak menolong abangmu sendiri yang telah lama dipasung oleh orang di sebuah kampung?" Demikian kata burung itu. Mendengar suara burung itu, burung rengga kuning memastikan sendiri bahwa dia mempunyai seorang saudara karena suara burung tersebut tidak mungkin lagi salah alamat. Burung rengga kuning pun mempersiapkan semua perlengkapannya serta melatih seekor kucing dan anjing sebagai temannya di perjalanan. Konon katanya juga untuk mempersiapkan dirinya, burung rengga kuning juga belajar mayan ataupun dikar begitu ya, untuk melawan barangkali ada hal-hal yang mengganggu dia di tengah-tengah perjalanan. Karena perjalanannya jauh sekali, entah di mana, dan burung itu hanya menyampaikan keadaan abangnya dipasung dan mengatakan di desa manapun tidak disebutkan dia dipasung seperti itu. Sebelum berangkat, burung rengga kuning harus mempunyai persiapan dengan berbagai cara untuk keberhasilannya kelak di kampung orang lain. Pertama, burung rengga kuning melatih anjing dengan kucing untuk bersahabat, karena menurut kebiasaannya kedua binatang tersebut tidak pernah berteman akrab. Kedua, dia harus menyamar sebagai seorang laki-laki. Segala gerak-gerik seorang laki-laki dipelajarinya dengan seksama, termasuk belajar pencak silat tadi. Ketiga, dan dia harus menyamar sebagai seorang raja agar di perjalanan nanti dia tidak diganggu orang ataupun ditipu orang. Bahkan sebaliknya, dia akan dihormati orang. Begitu maksudnya. Untuk itu dia meminjam baju pamannya, karena pamannya juga adalah seorang orang besar di kampung itu. Setelah persiapan ini selesai, maka berangkatlah dia dari kampung halamannya dengan tujuan yang tidak tahu pasti. Dengan menunggang seekor kuda, burung rengga kuning berangkat dari satu desa ke desa lain memasuki oleh burung rengga kuning, tetapi hasilnya kosong. Abang yang dikatakan oleh burung itu pun belum ditemukannya. Dengan sabar burung rengga kuning meneruskan perjalanannya. Akhirnya tibalah dia di sebuah desa yang bernama Singkel di Aceh, konon katanya. Di sana dilihatnya Raja Singkel bermain judi dengan orang lain, sehingga Raja Singkel menang dan banyak memegang uang. Dengan melihat perjudian ini, timbul hasrat burung rengga kuning untuk berhenti di desa tersebut serta melihat bagaimana permainan raja. Perjalanan yang dilakukan burung rengga kuning sama dengan perjalanan abangnya Nak Taki pada waktu itu. Di desa Singkel tersebut burung rengga kuning bermalam, dan dia akhirnya mengimbangi atau melawan Raja Singkel untuk bermain judi. Burung rengga kuning memainkan dadunya sehingga selalu tepat kena dan menang. Raja Singkel katanya kewalahan mengimbangi permainan burung rengga kuning dan uangnya terkuras habis, sehingga akhirnya raja menghentikan perjudian di pada hari itu. Selesai berjudi mengalahkan Raja Singkel, burung rengga kuning pergi melihat-lihat keadaan kampung itu, dan ternyata dia melihat ada orang dipasung. Burung rengga kuning bertanya kepada penduduk desa itu tentang hal tersebut. Siapa kira-kira orang yang dipasung tersebut? Maka penduduk pun memberitahukan dia bahwa orang tersebut adalah orang yang dipasung atas perintah raja karena membuat kesalahan terhadap raja, membuat kesalahan kepada penduduk, dan dia mengatakan kepada rengga kuning bahwa orang yang dipasung itu juga telah lama dipasung dan tidak diketahui asal-usulnya karena dia juga kalah bermain judi. Karena lamanya dia dipasung sehingga kayu besar pun yang menjadi tempat pemasungan itu menjadi lapuk, dan anak yang dipasung tersebut juga sangat kurus dan badannya pun sangat kotor. Janggutnya pun sudah tumbuh, kumisnya pun sudah tidak cukur-cukur. Dan mendengar perkataan itu, burung rengga kuning pun berpikir bahwa yang dituduh anak desa tersebut pastilah itu abangnya sendiri. Kemudian burung rengga kuning senang hatinya karena dia telah menemui kampung tempat abangnya dipasung dan berpikir untuk membebaskan abangnya dari hukuman tersebut. Bagaimana caranya? Jalan satu-satunya adalah mendekatkan diri dengan raja sehingga raja dapat melepaskan abangnya Nak Taki dari pasungan. Raja Singkel penasaran akan kekalahannya,
bermain judi dengan berurengga kuning ya, yang sudah menyamar jadi laki-laki. Dia menanyakan dukun mengapa dia bisa kalah, padahal raja tidak pernah kalah main judi oleh siapapun selama ini. Kemudian dukun menyampaikan kepada raja bahwa teman raja bermain judi itu adalah sebetulnya seorang wanita, sehingga raja kalah. Mendengar perkataan dukun itu, raja sedikit pun tidak percaya kalau temannya bermain judi itu adalah seorang wanita, karena tingkah lakunya tidak ada mirip dengan laku seorang wanita. Untuk membuktikan hal ini, raja ingin menguji berurengga kuning dengan menyuruh ajudannya untuk mengikuti berurengga kuning pada saat mandi, begitu ya. Itu nanti tahu laki-laki atau perempuan. Hal tersebut dapat diketahui oleh berurengga kuning sehingga ia membuat suatu siasat. Ketika ia masuk ke sungai mandi, maka ia menyuruh kucing dan anjingnya membuat permainan sehingga mengalihkan perhatian ajudan raja untuk tidak melihat berurengga kuning. Selesai mandi, maka diajaknya lah ajudan raja untuk pulang. Sesampainya di rumah, Raja Singkel bertanya kepada ajudannya tentang berurengga kuning. Ajudan raja bingung karena sudah melalaikan tugasnya karena dikecohkan oleh permainan kucing dan anjing peliharaan berurengga kuning tadi, sehingga ia tidak bisa menjawab pertanyaan raja apakah berurengga kuning itu laki-laki atau perempuan. Dengan adanya laporan ini, raja kembali menjumpai dukun dan mengatakan bahwa yang dikatakan dukun itu salah. Tetapi dukun tetap bertahan dengan pendapatnya bahwa berurengga kuning itu adalah perempuan. Dengan pengakuan ini, kemudian raja kembali menguji berurengga kuning untuk kedua kalinya, yaitu melempar buah jeruk purut. Raja mengatakan bahwa apabila buah jeruk purut yang dilempar banyak yang jatuh, maka ia benar adalah seorang laki-laki. Mendengar pengujian yang kedua ini, berurengga kuning memanggil kucingnya serta membisikkan kepada kucingnya itu, apabila ada nanti tangan saya angkat, maka engkau jatuhkan buah jeruk itu sebanyak-banyaknya. Dan kucing pun lari dengan cepat memanjat pohon jeruk purut. Begitu berurengga kuning mengangkat tangannya, kucing menjatuhkan buah jeruk tersebut sehingga buah jeruk itu pun berjatuhan banyak sekali di bawah. Melihat keadaan ini, raja memastikan bahwa berurengga kuning adalah seorang laki-laki. Berurengga kuning pun dinikahkan dengan anak wanita Raja Singkel, sehingga kekuasaan sepenuhnya diserahkan dan dipercayakan kepada berurengga kuning. Permintaan yang pertama berurengga kuning adalah agar raja melepaskan seorang laki-laki yang telah lama dipasung di sebuah kayu besar. Raja dengan senang hati mengabulkannya. Kemudian Naktaki pun, saudara laki-lakinya, dilepaskan dari pasungan dan dia disuruh mandi serta makan dengan kenyang. Dan berurengga kuning sangat bahagia karena abangnya telah diselamatkan dari pasungan raja. Setelah diberi makan dan ganti pakaian, Naktaki kelihatan tampan dan sehat semula. Pada suatu hari, berurengga kuning minta pamit kepada Raja Singkel untuk kembali ke desanya karena dia sudah rindu kepada ibunya. Dan permintaannya itu tentu dipenuhi oleh raja, dan mereka pun berangkat dari Singkel ke desa tempat berurengga kuning. Sebelum sampai di kampungnya, berurengga kuning meminta raja agar Naktaki serta anak raja menunggu di suatu tempat agar anak-anak desa tahu bahwa mereka datang serta menyambutnya. Raja serta Naktaki dan anak raja menunggu di sebuah kayu besar di perbatasan kampung berurengga kuning. Kemudian berurengga kuning pun kembali dengan pakaian wanita serta menyuruh mereka untuk memasuki desa. Tadi dia masuk kampungnya, pakaiannya masih laki-laki. Begitu dia menyambut datangan raja dan turangnya Naktaki, dia sudah mengenakan pakaian perempuan. Ibu Naktaki sangat bersukacita akan kembalinya Naktaki, karena menurut perkiraannya dia tidak pernah lagi akan berjumpa dengan anaknya ini. Tetapi atas jerih payah berurengga kuning, akhirnya mereka dapat berkumpul kembali. Melihat kenyataan ini bahwa berurengga kuning adalah seorang wanita, membuat Raja Singkel teringat dan terkejut, dan ia teringat akan apa yang disampaikan oleh dukun di kampungnya waktu itu, di mana dukun mengatakan bahwa sebetulnya berurengga kuning itu adalah perempuan, tapi dia tidak percaya. Tetapi kenyataannya seperti itu. Dan walaupun demikian, segala rencana yang dibuat berurengga kuning akan dipenuhi Raja Singkel. Akhirnya anak Raja Singkel dikawinkan dengan Naktaki, yaitu abang berurengga kuning, karena berurengga kuning adalah perempuan. Inilah cerita yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mari kita tarik nilai-nilainya, apa yang bisa kita
petik dari cerita ini, terutama berkaitan dengan bagaimana perempuan dalam konteks kebudayaan Karo. Bujur, mujuah-juah kita kerina. Salam.